Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi spoileran dari part sebelumnya. Part sebelumnya diceritakan bahwa si Fang Yuan pergi bersama dengan Bai Ning mengarungi sungai apa kemarin namanya? Sungai Naga Kuning. Tujuannya kali ini adalah ke Gunung Baigu. Dan memang pada part-part kali ini kita akan lebih banyak melihat perjalanan si Fang Yuan yang mencoba untuk menyusuri hutan, mencoba menuju ke tempat yang berikutnya setelah hancurnya desa Guyue. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kemarin di akhir Fang Yuan dan Bai Ning hendak dimakan oleh buaya berkaki 6. Ternyata mereka ada di sarang buaya berkaki 6 yang ada di pesisir pantai. Dan apa yang akan terjadi? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Saat ini, air sungai Naga Kuning semakin bergelombang dan angin berhembus kencang saat ratusan buaya berkaki 6 naik ke pantai dan mencoba untuk menyerang Fang Yuan serta Bai Ning. Sial, kutuk Bai Ning sambil menggertakkan giginya. Dia merasakan tekanan yang sangat kuat dari para buaya itu. Jika Bai Ning masih memiliki kekuatannya sebelumnya, yaitu salah satu dari fisik 10 ekstrim, ini bukanlah ancaman baginya. Bai Ning pasti dengan mudah menghabisi mereka semua hanya dengan menggunakan satu serangan badai es. Tapi sekarang Bai Ning telah kehilangan kekuatan fisik jiwa es gelap utara miliknya. Dan sekarang Bai Ning hanya punya Gu Kanopi Langit dan Gu Kelabang Emas, yang mana kedua Gu itu pun hanyalah pinjaman. Sial, tempat ini juga sangat buruk. Dengan adanya tebing dan pasir pantai di sekitar kita, bagaimana cara kita untuk melarikan diri? Tanya Bai Ning. Kenapa kau begitu panik? Bukankah mereka hanya sekelompok buaya berkaki 6? Bahkan jumlah mereka hanya ratusan, tidak sampai ribuan. Dengan jumlah mereka ini, kita masih punya peluang untuk bertahan hidup. Jawab Fang Yuan dengan sinis. Dia kemudian segera menyiapkan pakaiannya, panci, dan juga rak logam, lalu memasukkannya ke dalam bunga tusita, yang mana udah kayak kantong Doraemon. Setelah menyimpan semua barang-barangnya, Fang Yuan segera mundur ke belakang tubuh Bai Ning. Apa yang kau lihat? Segera bunuh mereka semua. Memangnya apa alasanku meminjamkanmu gua milikku? Jangan lupa, aku masih memiliki Guyang bersamaku, kata Fang Yuan yang mendesak Bai Ning. Bajingan, kutuk Bai Ning dalam hati yang tampak sangat kesal. Entah perkataan itu memang ditujukan kepada Fang Yuan atau kepada buaya berkaki 6, atau malah kepada keduanya, yang mana keduanya benar-benar mendesak Bai Ning. Setelah itu, Bai Ning memegang kelabang emas dan bergegas menyerang para buaya berkaki 6 itu. Dan dalam sekejap, pisau emas pada kelabang gergaji mesin memotong tubuh para buaya dengan sangat mudah. Sekitar 20 ekor buaya mati seketika. Darah segar segera mengalir ke pakaian serta wajah Bai Ning, yang mana ini membuat si penggila pertarungan seolah bangkit. Jiwa Bai Ning yang sangat menyukai pertarungan ini seolah dibakar. Setelah itu dalam waktu singkat, Bai Ning berhasil membalikkan keadaan. Meskipun kini Fang Yuan tampak masam. Hindari menyerang punggung buaya itu. Serang bagian perutnya, kata Fang Yuan yang mencoba memberikan arahan. Tapi Bai Ning seperti orang gila dan dia terus tertawa. Sungguh Gu Worm yang sangat agresif. Ini jauh lebih baik daripada Gu Pedang Es milikku. Aku sangat menyukainya, kata Bai Ning yang mengabaikan perkataan Fang Yuan. Dia terus menyerang kelompok buaya berkaki 6. Meskipun sekarang Bai Ning telah berubah menjadi seorang wanita,
rupa-rupanya naluri bertarungnya masih tetap tajam. Dan setelah beberapa saat, rupa-rupanya ada yang berbeda. Gerakan para buaya mulai berubah. Apa yang terjadi? Tadi aku bisa membunuh mereka dengan sangat mudah. Tapi sekarang meski aku telah menyerangnya beberapa kali, aku masih belum bisa membunuhnya. Bahkan menggoresnya pun tidak. Baining tampak mengerutkan keningnya, lalu kemudian memperhatikan bahwa kelabang emas gergaji mesin kini sudah mulai peok. Beberapa mata pisaunya kini sudah berakhir tumpul. Baining kemudian teringat akan saran dari Fang Yuan sebelumnya. Lalu kemudian seekor buaya berkaki 6 yang ukurannya cukup besar berlari ke arah Baining dan kemudian melompat untuk menyerangnya. Melihat itu, Baining tampak geram dan berteriak, "Cari mati kau!" Segera dia mengangkat kelabang emas gergaji mesin dan menebas perut buaya berkaki 6 itu. Serangan Baining benar-benar berhasil membelah buaya berkaki 6, dan tak lama kemudian buaya itu pun mati. Kok semudah ini? Gumam Baining yang tampak terkejut ketika melihat serangannya sangat efektif. Rupa-rupanya Baining menyerang bagian perut dari buaya itu, sesuai dengan instruksi yang sebelumnya disampaikan oleh Fang Yuan. Karena rupanya punggung buaya berkaki 6 itu sekeras besi, sedangkan perutnya itu sangatlah lembut, dan itu menjadi titik lemahnya. Setelah serangan sebelumnya, Baining mulai mengerti polanya dan kemudian mengubah rencana. Kelabang emas gergaji mesin kini mulai menyusut dan ekornya segera masuk ke dalam pasir pantai. Setelah itu, kelabang emas kembali meregangkan tubuhnya dan mulai memotong perut-perut dari para buaya berkaki 6 itu dari dalam tanah. Sekarang, kelompok buaya berkaki 6 itu sudah tidak lagi menjadi ancaman besar. Sebenarnya yang mengancamku bukanlah kelompok ini, tapi Fang Yuan, pikir Baining dalam hatinya saat menyadari semua yang ada di hadapannya. Ya, bagaimanapun Guyang kini masih berada di tangan Fang Yuan, dan Baining tidak bisa memaksa Fang Yuan untuk tunduk. Malah sebaliknya, dialah yang dipaksa untuk terus tunduk pada Fang Yuan. Tapi sebagai si jenius dari klan Bai, tentunya Baining tidak akan menerima begitu saja. Jika aku bisa mengalahkan Fang Yuan, apakah aku bisa mendapatkan Guyang itu? Pikir Baining. Tapi seakan tertampar oleh kenyataan. Jika Baining mencoba untuk menyerang Fang Yuan, di saat itulah Fang Yuan tidak akan segan-segan untuk menghancurkan Guyang. Dan jika Guyang itu hancur, maka Baining tidak akan punya kesempatan untuk kembali seperti semula. Maka rencana itu juga pasti akan gagal. Karena itu, kini Baining hanya bisa menghela nafas panjang. Sudahlah. Mungkin aku harus mencari saja gu yang lain. Lagi pula sekarang aku memegang kedua gu milik Fang Yuan. Dengan begitu, aku bisa bertahan hidup nantinya, pikir Baining kemudian. Di sisi lain, Fang Yuan sendiri hanya tersenyum menatap ke arah Baining. Bagaimanapun, Fang Yuan juga memahami apa yang dipikirkan oleh Baining. Pada dasarnya mereka berdua memang memiliki kepribadian yang sama dan tidak mau tunduk satu sama lain. Tapi dengan posisinya sekarang, Fang Yuan sangat yakin kalau Baining tidak akan bisa tawar-menawar, dan satu-satunya yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti perkataan dari Fang Yuan. Beberapa waktu berlalu, dan pertarungan antara Baining melawan para buaya berkaki 6 itu masih terus berlanjut. Sayangnya sekarang stamina Baining hampir habis dan kecepatan serangnya pun mulai berkurang. Selain itu, Baining semakin merasa frustasi karena kedua buah dada yang menghalangi gerakannya.
Setiap kali Baining bergerak, kedua benjolan itu juga ikut bergerak ke sana kemari dan membuatnya merasa semakin tidak nyaman. "Fang Yuan, apa kau tidak bisa membantuku?" teriak Baining dengan nafas yang mulai terengah-engah. "Jika aku membantumu, aku akan menarik perhatian dan diserang oleh sekelompok buaya itu. Apa kau ingin aku mati? Jika aku mati, kau tidak akan pernah bisa mendapatkan Guiyang," kata Fang Yuan dengan dingin. Setelah itu 3 ekor buaya berkaki 6 bergerak ke arah Baining. Dan melihat itu, Baining terpaksa mundur karena saat ini tenaganya benar-benar habis dan dia sudah mencapai batasnya. Bahkan karena staminanya yang kini telah habis, Baining merasa jika kelabang emas sangatlah berat untuk diangkatnya. "Fang Yuan, jika aku mati, memangnya kau bisa bertahan seorang diri?" kata Baining sambil menggigit bibirnya dan protes pada Fang Yuan. "Percayalah, aku ada di belakangmu. Ambil ini, gunakanlah itu dengan baik," kata Fang Yuan sambil memberikan gu cahaya bulan pada Baining. Setelah itu, Baining juga dapat mengendalikan gu cahaya bulan milik Fang Yuan dan segera melepaskan beberapa moonblade untuk menyelamatkan diri. Sayangnya situasi ini tidak berlangsung lama, karena meskipun Baining dapat mengendalikan gu cahaya bulan, tapi sekarang Primeval Essence miliknya pun mulai menipis dan tidak akan cukup untuk menggunakan moonblade lagi. Setelah itu, Baining melihat ke arah tebing di belakangnya dan mengamati apakah ada cara lain untuk melarikan diri. Baining menjadi semakin marah saat melihat Fang Yuan dengan ekspresi santai yang sedang bersandar tebing. "Fang Yuan, aku bertarung mati-matian di garis depan, tapi kau hanya bersantai dan menonton pertarunganku? Bukankah itu sangat kurang ajar?" kata Baining yang sangat emosi. "Oh, apakah si jenius Baining, mantan pemilik fisik jiwa es gelap utara, bahkan tidak dapat menangani ratusan kelompok binatang?" Fang Yuan mulai menyindir Baining. Mendengar itu lantas, itu membuat Baining menjadi semakin emosi pada Fang Yuan. "Jika kau punya nyali, datang kemari dan bertarung untuk mengalahkan mereka," teriak Baining. "Jika aku punya kultivasi tingkat 3, aku pasti dapat mengalahkan mereka semua. Dan jika aku bisa melakukan itu, maka aku tidak akan membutuhkanmu," kata Fang Yuan dengan wajah dingin. Sekali lagi mendengar itu, Baining menjadi semakin marah. Tapi sebelum dia menjawab, Fang Yuan kembali melanjutkan kata-katanya. "Baining, aku tahu sebelumnya kau terbiasa bertarung tanpa hambatan. Kau adalah mantan pemilik fisik jiwa es gelap utara. Tapi sekarang kau hanya memiliki 90% bakat kelas 1. Jika kau terus bertarung seperti itu, Primeval Essence-mu pasti tidak akan cukup. Seorang Master Gu profesional pasti akan menggunakan Primeval Essence mereka dengan sangat efisien dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun. Mulai sekarang, kau harus membiasakan dirimu dan bertarunglah sesuai dengan instruksiku. Cara bertarungmu benar-benar liar, dan kau sekarang harus lebih teliti dan hati-hati," kata Fang Yuan dengan wajah serius. "Hah? Apa maksudmu? Apa kau menilai buruk dengan cara bertarungku? Padahal pemimpin klan Bai serta para tetua selalu memuji kehebatanku dalam bertarung. Aku adalah jenius yang terampil dan tidak terkalahkan. Aku pemegang nomor 1 di klan Bai," kata Baining dengan sedikit menyombongkan diri. Mendengar itu, Fang Yuan dengan acuh tak acuh mengabaikannya. Si jenius nomor 1 terus bertarung dengan kemauannya sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, Primeval Essence Baining kini habis. Meskipun dengan bakatnya,
dia masih bisa memberikan serangan fatal kepada para buaya berkaki 6. Baining terus bertarung dengan cara menggunakan Primeval Essence serta menggunakan pertarungan manual secara bergantian dengan tujuan untuk memulihkan Primeval Essence miliknya saat bertarung dengan pedang. Lalu beberapa waktu kemudian, setidaknya setengah kawanan buaya berkaki 6 kini telah terluka parah dan banyak yang sudah mati. Akhirnya buaya berkaki 6 lainnya pun berhenti menyerang dan memilih untuk mundur. Sayangnya, tidak lama kemudian, sebuah tubuh yang besar muncul dari bawah air. Itu adalah sosok dari Raja Buaya berkaki 6, yang mana dia setingkat dengan Raja Binatang. Buaya ini memiliki julukan Raja Buaya Agung. Berbeda dengan para buaya berkaki 6 lainnya, sosok Raja Buaya ini memiliki tubuh yang lebih besar dan hanya bergerak dengan 2 kaki belakangnya. Raja Buaya itu terlihat berjalan seperti manusia dengan punggung yang sangat tebal dan ekor bersisik yang diseret melintasi pantai. Sedangkan keempat kaki yang lainnya menyerupai 4 buah lengan yang berbentuk cakar dan memiliki otot sekeras batu. Melihat kedatangan sosok dari Raja Buaya itu, Baining kini tampak tercengang. Bagaimanapun Primeval Essence dan staminanya sudah sangat menurun, sehingga Baining tidak akan mungkin bisa mengalahkan Raja Buaya dengan kekuatannya sekarang. Apalagi jika dia harus bertarung seorang diri. "Tangkap!" kata Fang Yuan yang berada di belakang Baining. Dan setelah itu terlihat cahaya biru putih masuk ke dalam aparatur milik Baining, lalu berubah menjadi lotus. Dengan segera permukaan laut Primeval Essence milik Baining pun mulai naik. "Bu, apa ini?" tanya Baining yang tampak terkejut sekaligus gembira di saat yang bersamaan saat merasakan efek dari gu itu. "Itu adalah lotus harta karun esensi surgawi," jawab Fang Yuan singkat. "Jadi, ini adalah lotus harta karun esensi surgawi itu?" Pantas saja, pemimpin generasi pertama dari klan Guyue sangat menginginkannya. "Tapi, jika kau memiliki gu seperti ini, kenapa kau tidak meminjamkannya padaku lebih awal?" kata Baining yang tampak kesal. Mendengar itu Fang Yuan hanya tertawa dan dia dengan santai berkata, "Sejak awal kita tidak memiliki hubungan saling percaya satu sama lain. Kita saling bergantung karena kita sama-sama saling menguntungkan. Itu saja. Jadi aku tidak punya alasan untuk memberikan lotus harta karun ini padamu sejak awal. Sekarang fokuslah dengan apa yang ada di hadapanmu. Kau cukup bersyukur saja bahwa sosok yang ada di hadapanmu hanya setingkat dengan Raja Binatang. Ingat, kelemahannya ada pada kulit putih yang ada di dekat dadanya." Setelah berkata demikian, Fang Yuan kemudian mengaktifkan gu sisik penyembunyi dan perlahan-lahan dia pun menghilang. Melihat itu, Baining semakin menjadi-jadi dan dia pun marah. "Dasar licik!" Baining tidak bisa melarikan diri dari sana. Dia kini hanya punya satu jalan, yaitu menghadapi Raja Buaya itu. Baining memperhatikan Raja Buaya itu dengan sangat baik dan menyadari jika di dadanya memang ada bagian kulit yang berwarna putih. Akan tetapi, bagian putih itu hanya berukuran kecil dan dilindungi oleh keempat kakinya yang terlihat seperti cakar. Tentu ini membuat Baining kesulitan untuk menyerang area itu. Kemudian Raja Buaya mulai menggeram dan segera bergegas menyerang ke arah Baining. Baining mencoba mengendalikan tubuhnya dan menghindari serangan itu. Baining segera mencoba mencari kesempatan untuk menyerang.
Ketika Baining menggunakan kelabang emas dan menyerang punggung Raja Buaya, serangan itu sama sekali tidak memberikan dampak dan bahkan hanya menyebabkan goresan putih di punggung milik Raja Buaya. Raja Buaya kini kembali menoleh dan menyerang ke arah Baining dengan menggunakan serangan ekornya. Baining tentu tidak siap dengan serangan itu dan dia tidak bisa menghindarinya. Baining segera mengaktifkan Gu Kanopi Langit untuk melindungi diri. Akibatnya, Baining pun terlempar dan menghantam dinding yang kokoh. Ini benar-benar membuat Baining merasa kesakitan. Setelah itu, Raja Buaya kembali bergerak dengan cepat dan menyerang Baining. Jika itu orang lain, tentunya mereka pasti akan mati karena merasakan aura dari Raja Buaya yang sangat mengerikan. Orang mungkin akan terkena stun dan tidak bisa bergerak. Tapi tidak dengan Baining. Melihat sosok Raja Buaya yang mulai mendekatinya, dia kemudian mencari rencana yang dapat dia gunakan. 20 langkah, 15 langkah, 10 langkah, 5 langkah. Baining terus mengamati gerakan dari Raja Buaya. Di saat-saat terakhir, ketika jarak antara dirinya dengan Raja Buaya sudah sangat dekat, tiba-tiba Baining melompat dan membuat Raja Buaya itu menabrak dinding tebing. Tabrakan itu tentu sangat kuat dan itu membuat dinding tebing sampai bergetar. Sampai-sampai sejumlah puing-puing batu jatuh dan menguburnya. Sesaat kemudian, Raja Buaya menggerakkan tubuhnya dan meloloskan diri dari tumpukan batu. Baining sendiri mengamati Raja Buaya itu secara seksama dan melihat bahwa kini Raja Buaya memiliki luka yang cukup parah. Raja Buaya semakin marah dan kembali menyerang Baining dengan serangan yang intens. Pertarungan terus berlanjut dan 1 jam tidak terasa. Situasi di medan perang kini sudah berubah. Sekarang Raja Buaya penuh dengan luka dan sisa-sisa darah terus berjatuhan ke tanah. Darah bulan ini sangat berguna. Dengan efek pendarahan yang tak berhenti, aku bisa membunuh Raja Buaya ini dengan mudah, pikir Baining dalam hati. Dan setelah itu, pada akhirnya Raja Buaya pun tumbang dan dia meninggal. Sejak kematian dari Raja Buaya, buaya-buaya berkaki 6 yang lain pun kehilangan semangat untuk bertarung. Mereka semua kini memilih untuk melarikan diri. Akhirnya selesai. Gumam Baining yang kini tampak lemas dan langsung terduduk di tanah. Dia benar-benar kelelahan, nafasnya sudah hampir habis. Setelah itu, Fang Yuan keluar dari persembunyiannya dan lalu berjongkok di dekat mayat Raja Buaya. Dengan santainya, Fang Yuan melihat Gu yang terdapat di sana. Aku menemukannya, kata Fang Yuan. Yang mana kini dia mengambil sebuah Gu di telapak tangannya. Melihat itu membuat Baining semakin geram. Bagaimana tidak, Baining sudah berjuang mati-matian dan membunuh Raja Buaya itu, tapi Fang Yuan tiba-tiba datang dan mengambil hadiahnya. Sementara itu, Fang Yuan tidak menghiraukan Baining dan fokus untuk mengambil Gu itu. Dengan segera Fang Yuan mengeluarkan aura dari Spring Autumn Cicanda dan menggunakan Primeval Essence miliknya untuk memurnikan kedua Gu yang ada di tangannya. Sekarang Fang Yuan mendapatkan Gu Karapas, yang mana Gu itu dapat meningkatkan pertahanan punggung dari seorang Master Gu. Dan yang kedua, dia mendapatkan Gu Kekuatan Buaya, yang dapat meningkatkan kekuatan seorang Master Gu secara permanen, yang mana itu setara dengan kekuatan buaya.
Saat Bai Ning melihat Fang Yuan yang telah memurnikan kedua Guwom itu, tentunya sekali lagi Bai Ning semakin geram. Tapi Bai Ning sendiri punya pikiran yang jauh lebih mendalam tentang Fang Yuan. Orang ini memiliki begitu banyak kartu truf. Dia memiliki Gu Kanopi Langit, Gu Bulan Darah, Kelabang Emas Gergaji Mesin, bahkan dia memiliki Lotus Harta Karun Esensi Surgawi. Taktik bertarungnya pun terlihat jauh lebih unggul, bahkan tidak ada di dalam ajaran klan. Selain itu, Gu yang tadi dia gunakan untuk memurnikan kedua Guwom itu tampaknya itu bukan Gu biasa. Bai Ning merasakan ada keanehan dan rahasia yang begitu mendalam pada Fang Yuan. Dan semua itu membuat hawa dingin merambat ke sekujur tubuh Bai Ning dan dia pun sampai merinding. Sekarang langit sudah mulai gelap di saat mereka sudah selesai bertarung dengan para buaya berkaki 6. Sejak awal, ketika para buaya berkaki 6 itu datang untuk menyerang Fang Yuan dan juga Bai Ning, Fang Yuan sama sekali tidak punya rencana untuk melarikan diri. Meskipun dia hanya berada di peringkat 1 tahap awal, dengan bakat kelas 1 yang dia miliki dan juga Lotus Harta Karun Esensi Surgawi, itu sangat memungkinkan Fang Yuan untuk menggunakan Guwom peringkat 2. Dan karena itu Fang Yuan tentu pasti masih akan bisa survive. Ditambah sekarang Fang Yuan telah mendapatkan Gu Kekuatan Buaya dan juga Gu Karapas. Meskipun Fang Yuan merasa kalau Gu Karapas ini tidak terlalu cocok untuknya. Tapi saat ini Fang Yuan tidak punya pilihan lain selain menyimpannya, karena dia sendiri meminjamkan Gu Kanopi Langit pada Bai Ning. Sehingga dia butuh asuransi, dia butuh Gu pertahanan untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun secara prinsip Gu Karapas hanya dapat memperkuat punggung dari seorang Master Gu, tapi ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Selain itu, Gu yang kedua yaitu Gu Kekuatan Buaya itu sebenarnya sangat berharga. Fang Yuan juga tahu, tetapi dia sudah memiliki Gu 2 Babi Hutan. Jika Fang Yuan memaksa untuk menggunakan Gu Kekuatan Buaya, tentu itu justru akan merugikan dirinya sendiri. Karena itu Fang Yuan memilih untuk menyimpannya terlebih dahulu, karena dia sudah punya rencana. Fang Yuan tahu bahwa di Gunung Baigu terdapat sebuah warisan, yang mana warisan itu adalah Gu Tulang Giok yang dapat meningkatkan kekuatan tulang dari seorang Master Gu. Setelah mendapatkan Gu Tulang Giok, Fang Yuan dapat menggunakan Gu Kekuatan Buaya untuk meningkatkan kemampuannya, sehingga nanti Fang Yuan mendapatkan kekuatan yang double. Kalau pada keadaan biasa Fang Yuan menggunakan 2 Gu itu bersamaan, maka tubuh Fang Yuan lah yang akan hancur. Tapi jika Fang Yuan menggunakan Gu Tulang Giok, tentu saja dia justru akan menjadi semakin kuat. Tapi Fang Yuan sadar bahwa sekarang posisinya masih sangat jauh dari Baigu, maka dia masih harus bertahan hidup. Masih ada sekitar 10 hingga 15 hari lagi sampai dia bisa tiba di Gunung Baigu. Karena itu Fang Yuan memilih untuk meminjamkan Gu Kekuatan Buaya kepada Bai Ning. Dan di saat itu juga Fang Yuan mengambil kembali Lotus Harta Karun Esensi Surgawi dan segera mengembalikannya ke dalam aparatur miliknya sendiri. Gunakanlah Gu Kekuatan Buaya itu. Gu itu akan membantumu mendapatkan kekuatan seperti seekor buaya. Meskipun prosesnya sedikit sulit, tapi kau harus bisa mengendalikannya secara perlahan. Dan nanti kau pasti akan terbiasa, kata Fang Yuan pada Bai Ning. Mendengar itu, Bai Ning ternyata cukup sumringah. Dia senang. Kenapa dia senang? Karena dulu ketika dia masih ada di klan Bai, dia selalu mencari Gu tipe kekuatan
tapi dia tidak pernah mendapatkannya. Siapa sangka, sekarang Baining justru menemukannya di alam liar. Dewa memang di luar nalar, pikirnya. Ayo pergi. Bau darah di sini terlalu pekat dan itu pasti akan menarik para binatang buas untuk datang ke sini. Selain itu, tebing juga sudah hampir runtuh. Akan berbahaya jika kita berkemah di sini lalu tertimpa oleh tebing, kata Fang Yuan. Baining pun hanya bisa mengangguk dan kemudian pergi mengikuti Fang Yuan. Tapi sebelum pergi, Fang Yuan mengumpulkan banyak darah dan daging buaya lalu menyimpannya ke dalam bunga tusita. Kenapa Fang Yuan melakukan itu? Karena gu kekuatan buaya itu membutuhkan daging buaya sebagai makanannya. Sedangkan gu tengkorak darah dan juga gu bulan darah membutuhkan darah segar untuk makanannya. Karena itulah Fang Yuan mengambil sebanyak mungkin. Fang Yuan dan Baining kini pun berjalan menuju ke dalam hutan. Meskipun sebenarnya mereka itu agak ragu untuk masuk ke dalam hutan. Sebelumnya mereka juga sempat untuk memanjat tebing, tapi rupa-rupanya tidak memungkinkan. Satu-satunya jalan yang bisa mereka pilih adalah masuk ke dalam hutan. Sudah, ayo pergi, kata Fang Yuan yang memberikan isyarat pada Baining. Baining hanya menggertakkan giginya, lalu kemudian dengan enggan berjalan mengikuti Fang Yuan. Karena hutan ini berada di dekat sungai, udaranya terasa sangat lembab. Semakin jauh mereka memasuki hutan, udara pun mulai terasa dingin. Fang Yuan sendiri kondisinya jauh lebih baik daripada Baining. Tapi Baining mulai menggigil kedinginan. Bagaimanapun, Baining baru saja terlibat pertarungan yang sengit dan seluruh tubuhnya basah karena keringatnya sendiri. Ketika udara dingin berhembus, seluruh tubuh Baining menggigil. Hei, ayo berhenti dan membuat api. Sepertinya kita harus menghangatkan diri dulu, kata Baining yang kemudian berkata pada Fang Yuan. Menghangatkan diri? Apa kau kedinginan? Baiklah, ayo cari pepohonan di depan dan berhenti untuk sementara, jawab Fang Yuan. Baining berjalan dan kemudian mengamati pepohonan yang ada di depannya. Dengan cermat, Baining mengamati bahwa pepohonan yang ada di depannya ini tampak tidak asing. Pepohonan itu tidak terlalu tinggi, tapi akarnya sangat lebat. Akar-akar itu tampak bengkok dan tersebar ke tanah. Itu, pada ujung-ujung dahannya tumbuh seperti tanaman merambat. Tampak seperti ular hijau yang saling melingkar satu sama lain dan kemudian menjuntai ke tanah. Baining mengerutkan keningnya. Ini adalah pohon perangkap binatang, katanya yang menyadari jenis pohon itu. Pohon perangkap binatang adalah pohon yang punya sifat karnivora. Di ujung tanaman merambat terdapat dua helai daun yang lebar dan terbuka, yang mana itu seperti sebuah mulut raksasa. Begitu mangsa mendekatinya, dengan segera daun itu akan tertutup dan menerkam mangsanya. Setelah itu, Baining mulai menghitung jumlah pohon perangkap binatang yang ada di depannya. Dan setidaknya di sana ada sekitar 30 sampai 40 pohon pada jarak tertentu di setiap pohonnya. Ini adalah kawasan pepohonan perangkap binatang. Pantas saja dari tadi tempat ini terasa sepi dan tidak ada tanda-tanda makhluk hidup. Sepertinya ini masih bukan masalah. Dengan menggunakan gu peringkat 3, aku dapat membuka jalan untuk kita, jawab Baining.
Tapi saat Baining hendak menebas pepohonan itu, Fang Yuan segera menggelengkan kepala dan menghentikan Baining. Sekarang kita membutuhkan tempat untuk tinggal yang nyaman. Menurutku, kawasan yang dipenuhi oleh pohon perangkap binatang ini cukup aman untuk kita, kata Fang Yuan tiba-tiba. Hah? Apa katamu? Tempat ini aman? Kau bilang pohon perangkap binatang ini adalah tempat yang aman. Aku tidak habis pikir dengan apa yang kau pikirkan, kata Baining yang tampak menggelengkan kepala dan mengerutkan keningnya. Sementara Fang Yuan sendiri, dia tampak acuh tak acuh dan tidak memperdulikan ucapan Baining tadi. Dia tidak mau menjelaskan apapun dan langsung berbalik menuju ke pantai. Baining kesal ketika dia diabaikan seperti ini. Tapi Fang Yuan memegang kunci yang ia cari-cari. Jadi pada akhirnya Baining pun hanya bisa mengikuti Fang Yuan dan kembali ke pantai. Sesampainya di pantai, Fang Yuan memilih 2 bangkai buaya yang terlihat kokoh. Lalu Fang Yuan membuka isi perutnya dan mengeluarkan semuanya. Fang Yuan membersihkan buaya itu secara menyeluruh sehingga tidak tersisa lagi darah di sana. Setelah selesai membersihkan semuanya, Fang Yuan kemudian menyeret kedua mayat buaya itu dan kembali ke hutan. Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Tanya Baining yang tampak heran dengan apa yang dilakukan oleh Fang Yuan. Manusia adalah makhluk di atas segalanya dan memiliki kebijaksanaan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, memikirkan cara yang aneh untuk bertahan hidup itu adalah hal yang normal. Malam ini kita akan tidur di dalam perut buaya ini, kata Fang Yuan. Dia tanpa basa-basi langsung masuk ke dalam perut buaya. Dan setelah itu, Fang Yuan berguling dan menggerakkan tubuh buaya itu mendekati pohon perangkap binatang. Pohon perangkap binatang yang merasakan adanya binatang yang mendekatinya segera meraih buaya itu dan kemudian 2 helai daun menerkam tubuh buaya berkaki 6. Selanjutnya, tanaman merambat mulai melilit tubuh buaya itu dan mengangkatnya ke puncak pohon. Dari dalam perut buaya yang saat ini ada di puncak pohon, Fang Yuan berkata, "Tidurlah, besok kita masih harus melanjutkan perjalanan kita." Melihat semua itu, Baining benar-benar tercengang. Dia tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Fang Yuan. Tapi dengan segera dia menangkap maksud dari Fang Yuan. Jadi tidak lama kemudian, Baining pun mengikuti apa yang dilakukan Fang Yuan. Dia masuk ke dalam tubuh buaya dan kemudian berguling menuju pohon perangkap binatang. Setelah itu, suara Fang Yuan kembali terdengar. Keberuntungan kita cukup bagus. Malam ini langit dipenuhi oleh bintang dan sepertinya besok cuaca akan cerah. Mendengar itu, Baining tidak menjawab dan hanya menggerakkan tubuhnya untuk mencari posisi yang jauh lebih nyaman. Meskipun itu sangat sulit untuk mencari tempat yang aman, karena Baining ada di dalam perut buaya. Selain itu, dia juga mencium bau yang cukup menyengat. Bau itu tidak lain adalah cairan asam yang dikeluarkan oleh pohon perangkap binatang. Sekarang Baining tidak panik. Ini adalah pengetahuan umum bahwa cairan asam itu membutuhkan setidaknya 3 bulan untuk melelehkan tubuh buaya. Karena itu, malam ini Baining dapat bersembunyi dengan tenang di dalam tubuh buaya yang ia gunakan sekarang. Ini adalah keputusan yang paling tepat meskipun agak gila. Baining sedikit menggerakkan tubuhnya
dan terus mencari posisi yang paling nyaman. Hingga pada akhirnya lelah tidak dapat dipungkiri dan Bai Ning pun terlelap. Di sisi lain, Fang Yuan sendiri tidak langsung tertidur. Dia masih menutup matanya dan mencoba untuk berkultivasi. Fang Yuan menggunakan Primeval Essence di dalam aparatur miliknya. Dan aparatur milik Fang Yuan kini mulai terlihat naik turun membersihkan dinding aparatur miliknya sendiri. Dan setelah tengah malam terlalui, Fang Yuan menghentikan kultivasinya dan berlanjut tidur. Hari pun berganti. Kemudian 2 buah bilah Moonblade keluar dari tubuh buaya yang diselimuti oleh akar-akar pohon pemangsa binatang. Dengan cepat, Moonblade merobek dedaunan itu dan membuat Bai Ning keluar dari dalam dengan sangat mudah. Bai Ning tahu setelah diberitahu oleh Fang Yuan bahwa pohon perangkap binatang ini tidak akan menyerang mangsanya yang telah berhasil meloloskan diri. Kenapa begitu? Karena mereka juga punya semacam pikiran atau naluriah yang mengatakan kalau mangsanya berhasil meloloskan diri, berarti mereka jauh lebih kuat. Karena itu, pohon perangkap binatang tidak kemudian mencoba menangkap Bai Ning lagi. Setelah melihat sekeliling, kemudian Bai Ning meregangkan badannya. Semalam tidurnya agak tidak nyenyak karena tubuh buaya sangat keras dan juga dingin tentunya. Sehingga beberapa kali Bai Ning sampai terbangun karena merasa kedinginan. Meskipun Bai Ning tertolong karena dia sempat berkultivasi dan akhirnya staminanya pun bisa pulih. Di tengah kebengongan Bai Ning itu tiba-tiba terdengar suara, "Bai Ning, keluarkan aku," kata Fang Yuan. Mendengar itu, Bai Ning hanya melirik ke arah pepohonan di mana Fang Yuan berada. Bai Ning hanya tertawa dalam hati dan tidak menjawab Fang Yuan. Dia seolah sengaja menunda untuk menolong Fang Yuan. Seolah ini adalah pembalasan atas semua sikap Fang Yuan selama ini. Meskipun pada akhirnya Bai Ning mengeluarkan Moonblade untuk memotong tanaman yang merambat di sekitar Fang Yuan. Sehingga pada akhirnya Fang Yuan pun bisa keluar dari sana. "Kenapa kau begitu lama? Aku telah lama terbangun, bahkan aku juga sudah berkultivasi. Kemana saja kau?" kata Fang Yuan yang tampak kesal. Bai Ning sendiri hanya mendengus dan melihat kondisi Fang Yuan saat ini. Sebelumnya dia memang sengaja menunda untuk mengeluarkan Fang Yuan dengan niat untuk menyiksa Fang Yuan. Tapi ternyata Fang Yuan sama sekali tidak mendapatkan kerugian. Malahan dia kini tampak segar dan bugar. "Ini sudah siang. Ayo, kita harus segera bergegas. Makan dulu, setelah itu kita lanjutkan perjalanan," kata Fang Yuan sambil kembali menggunakan kantong Doraemon miliknya. Ya, maksudnya bunga Tusita, mengeluarkan batu bara, panci, air, dan kebutuhan yang lain. Fang Yuan bergerak dengan cepat dan memasak sepanci sup daging yang sedap. Setelah itu, Fang Yuan melihat sekeliling dan segera menemukan jamur untuk dimasukkan juga ke dalam panci. "Hei, tumbuhan liar tidak dapat dimakan begitu saja. Mungkin itu beracun," kata Bai Ning yang melihat Fang Yuan. "Ya, kau benar. Jika begitu, kau tidak usah memakannya," jawab Fang Yuan dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Bai Ning tampak kesal. "Jika kau terkena racun, maka aku tidak akan memiliki Guworm yang dapat menyembuhkanku." Tetapi Fang Yuan sekali lagi mengabaikan Bai Ning.
Dia mengambil sendok dan kemudian meminum sup itu. Bai Ning tampak mendengus ketika mengamati Fang Yuan. Dan setelah melihat Fang Yuan meminum hingga 6 tegukan, barulah Bai Ning yakin jika sup itu tidak beracun. Bai Ning kemudian ikut mencicipinya. Meskipun tiba-tiba Bai Ning sangat terkejut, karena jika dibandingkan dengan kemarin, rasa sup ini jauh lebih segar dan terasa manis. Perbedaan rasa ini disebabkan oleh Fang Yuan yang menambahkan jamur ke dalam supnya. Bai Ning melirik ke arah Fang Yuan dan diam-diam merasa kagum terhadap Fang Yuan. Fang Yuan sendiri merasakan lirikan dari Bai Ning dan dia hanya menyeringai lalu mengabaikannya. Fang Yuan terus melanjutkan makan. Setelah mereka berdua selesai makan, dengan segera Fang Yuan dan Bai Ning pun melanjutkan perjalanan mereka. Saat ini Bai Ning memimpin perjalanan mereka dan menuju ke arah tenggara. Selama perjalanan, mereka melihat banyak jejak kaki dari binatang buas, dan semakin dalam mereka memasuki hutan, pepohonan yang tumbuh di hutan semakin tinggi dan udara di sekitar semakin terasa dingin. Waktu pun berlalu dan mereka berdua terus masuk ke dalam hutan. Mengendalikan rumput telinga komunikasi tanah, mereka mencoba untuk menghindari bahaya yang ada. Meskipun terkadang beberapa wilayah tidak dapat dihindari, jadi Bai Ning pada akhirnya harus bertarung. Hari ini, hari telah berganti menjadi malam. Fang Yuan menemukan tempat untuk kemah yang aman untuk mereka. Tempat itu adalah Bukit Batu. Bai Ning terlihat sangat kelelahan, dan seketika dia langsung tertidur, bahkan di atas bebatuan yang kasar. Malam itu, Fang Yuan dan Bai Ning dapat beristirahat tanpa gangguan dari binatang buas. Tidak terasa, hari pun kembali berganti. Pada hari berikutnya, setelah bangun, Bai Ning merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Lehernya pun terasa kaku. Bahkan, Bai Ning terlihat bersin-bersin. Tanda bahwa dia sekarang terkena flu karena kedinginan. Tapi meski begitu, pada akhirnya mereka kembali memasuki hutan dan melanjutkan perjalanan mereka. Tiap ada waktu untuk beristirahat, Fang Yuan selalu memanfaatkan waktunya untuk berkultivasi. Dan tidak terasa beberapa hari terlalui. Di hari yang berikutnya, Bai Ning jatuh sakit. Pada akhirnya Bai Ning benar-benar tidak bisa menahan demamnya. Tingkat bertarungnya pun sangat menurun, sehingga perjalanan mereka harus terhenti sejenak. Fang Yuan melihat kondisi Bai Ning, dan dia tahu bahwa ini tidak bisa dipaksakan. Dia segera menggunakan beberapa pasta obat dan mengoleskannya ke tubuh Bai Ning. Meskipun sebenarnya pasta obat itu akan menyebabkan kulit terasa terbakar, tapi itu sungguh membantu Bai Ning untuk menghilangkan rasa dingin yang selalu ia rasakan. Dan begitulah mereka beristirahat beberapa hari di tempat itu. Hingga akhirnya Bai Ning pun bisa pulih. Penyakit yang merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk Bai Ning. Sosok yang sebelumnya dikenal sebagai Raja Es yang tidak takut akan dingin, tapi kali ini dia justru sakit flu seperti Mimin. Bahkan di momen itu Fang Yuan sendiri sampai membantu untuk mengoleskan pasta obat ke tubuhnya. Jika bukan karena Fang Yuan, aku pasti sudah berakhir dalam kondisi sekarat sekarang, pikir Bai Ning dalam hati. Meskipun dia tidak ingin mengakuinya,
Tapi semua itu adalah kenyataan yang tidak bisa ia sangkal. Sebelum sakit, nada bicara Bai Ning selalu keras dan agresif pada Fang Yuan. Tapi setelah semua kejadian itu, Bai Ning kini menjadi lebih pendiam. Semakin lama, Bai Ning semakin sedikit bicara. Dan di saat itu, Fang Yuan lah yang kemudian menjadi pemimpin dalam kelompok kecil ini. Fang Yuan telah menjadi leader dan sejak itu, Bai Ning mengikuti Fang Yuan tanpa banyak protes. Oke, sekian dulu spoileran kali ini. See you again di next video. Bye.